Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang prinsip-prinsip dan model-model dalam komunikasi dalam mata kuliah dasar-dasar komunikasi. Jadi yang pertama tentang prinsip-prinsip dalam komunikasi. Komunikasi atau communication berasal dari bahasa Latin yaitu communicatio yang berarti pemberitahuan atau pertukaran. Sarah Trenholm dan Arthur Jensen pada tahun 1996 mendefinisikan komunikasi demikian, a process by which a source transmit a message to receiver through some channel, yang memiliki arti komunikasi adalah suatu proses di mana sumber mentransmisikan pesan kepada penerima melalui beragam saluran. Berikut ini merupakan prinsip-prinsip dalam komunikasi. Yang pertama, komunikasi adalah suatu proses simbolik, di mana manusia menciptakan lambang-lambang atau simbol untuk berinteraksi dengan manusia lain. Lambang tersebut memiliki kata-kata atau pesan verbal, perilaku nonverbal, dan objek yang maknanya disepakati bersama. Yang kedua, setiap perilaku komunikasi mempunyai potensi komunikasi. Jadi maksudnya itu, semua perilaku manusia tidak dapat disebut komunikasi. Akan tetapi, komunikasi dapat terjadi apabila seseorang memberikan makna pada perilaku orang lain atau perilakunya sendiri. Jadi hampir semua perilaku dan tindakan kita berpotensi komunikasi. Lalu yang ketiga, komunikasi punya dimensi isi dan dimensi hubungan. Jadi yang dimaksudkan itu ialah dimensi isi disandi secara verbal yang menunjukkan muatan atau isi komunikasi, yaitu dengan apa yang dikatakan, sedangkan dimensi hubungan disandi secara nonverbal yang menunjukkan bagaimana cara mengatakan yang juga mengisyaratkan bagaimana hubungan para peserta komunikasi itu dan bagaimana seharusnya pesan itu ditafsirkan. Yang nomor 4, komunikasi itu berlangsung dalam berbagai tingkat kesengajaan. Jadi komunikasi ini dilakukan dengan berbagai kesengajaan, dimulai dari komunikasi yang tidak disengaja sama sekali, hingga komunikasi yang benar-benar direncanakan dan disadari. Jadi dalam komunikasi, biasanya kesadaran kita lebih tinggi dalam situasi khusus bila dibandingkan dengan situasi yang biasa. Dalam berkomunikasi, niat dan kesengajaan bukanlah suatu syarat. Yang kelima, komunikasi terjadi dalam konteks ruang dan waktu. Jadi makna dari pesan tergantung dengan konteks fisik atau ruang, waktu, sosial, dan psikologis. Kehadiran orang lain, seseorang dalam konteks sosial juga mempengaruhi orang-orang yang berkomunikasi. Yang keenam, komunikasi melibatkan prediksi peserta komunikasi. Jadi komunikasi juga terikat oleh aturan dan tata krama yang ada, di mana orang-orang memilih strategi tertentu berdasarkan bagaimana orang yang menerima pesan akan merespons. Prediksi ini tidak selalu dapat disadari dan berlangsung secara singkat atau cepat. Kita dapat memprediksi perilaku komunikasi orang lain berdasarkan peran sosialnya. Yang ketujuh, komunikasi itu bersifat sistematik. Jadi setiap individu merupakan suatu sistem yang hidup, a living system. Komunikasi juga menyangkut mengenai suatu sistem dari unsur-unsurnya. Setidaknya ada 2 sistem dasar beroperasi dalam transaksi komunikasi, yaitu sistem internal dan sistem eksternal. Sistem internal menyangkut seluruh sistem nilai yang dibawa oleh seorang individu ketika ia berpartisipasi dalam komunikasi, yang ia serap selama sosialisasinya dalam berbagai lingkungan sosialnya seperti keluarga, kelompok sebaya, teman kerja, dan lain sebagainya. Sedangkan dalam sistem eksternal terdiri dari unsur-unsur dalam lingkungan luar individu, termasuk kata-kata pilih ketika berbicara, isyarat fisik saat individu berkomunikasi, dan lain sebagainya. Akan tetapi, karena masing-masing individu mempunyai sistem internal yang berbeda-beda, maka setiap individu tidak akan memiliki bidang perseptual yang sama, meskipun mereka berada di ruangan yang sama dengan situasi yang sama, sehingga dapat diartikan bahwa komunikasi merupakan hasil dari perpaduan antara sistem internal dan eksternal tersebut. Nomor 8, semakin mirip latar belakang sosial budaya, semakin efektiflah komunikasi. Jadi komunikasi yang efektif adalah komunikasi yang sesuai dengan harapan pesertanya.
Yang artinya, dalam komunikasi yang memiliki kesamaan seperti persamaan ras, agama, suku, bahasa, tingkat pendidikan, ekonomi akan mendorong orang untuk tertarik melakukan komunikasi menjadi lebih efektif. Hal tersebut terjadi karena dengan adanya kesamaan, misalnya bahasa akan membuat komunikasi berjalan lebih mudah. Lalu yang kesembilan, komunikasi bersifat non-sekuensial. Non-sekuensial sendiri memiliki arti bahwa komunikasi pada dasarnya bersifat dua arah. Jadi di sini berarti bahwa pendengar atau penerima pesan juga sebagai pemberi pesan melalui perilaku nonverbalnya. Selanjutnya yang nomor 10, komunikasi bersifat prosesual, dinamis, dan transaksional. Komunikasi merupakan proses yang berkelanjutan atau tidak memiliki awal dan akhir. Komunikasi sebagai suatu proses yang dinamis dan transaksional adalah bahwa peserta komunikasi berubah, misalnya perubahan dalam pengetahuan, pandangan dunia, maupun perilakunya. Yang ke-11, komunikasi bersifat irreversible. Jadi sifat irreversible adalah implikasi dari komunikasi sebagai proses yang selalu berubah. Maka dari itu, ketika sedang melakukan komunikasi dengan individu lain, kita harus berhati-hati dalam penyampaian pesan, sebab efeknya tidak dapat ditiadakan sama sekali. Yang nomor 12, komunikasi bukan panacea untuk menyelesaikan berbagai masalah. Artinya bahwa komunikasi bukanlah satu-satunya solusi untuk menyelesaikan berbagai permasalahan, karena setiap permasalahan atau konflik tersebut berkaitan dengan masalah struktural, sehingga juga harus diselesaikan secara struktural. Dan prinsip yang terakhir yaitu komunikasi merupakan refleksi diri. Prinsip ini menyatakan bahwa manusia mempunyai kemampuan untuk memikirkan diri mereka sendiri, teman berkomunikasi, pesan-pesannya, dan akibat dari pesan tersebut. Aktivitas berpikir ini sifatnya merefleksi diri. Jadi prinsip ini tuh menjadikan kita untuk selalu belajar dan terus belajar tanpa ada batasan akhirnya. Bahasan selanjutnya yaitu tentang model-model dalam proses komunikasi. Berikut ini merupakan model-model dalam komunikasi menurut Ritonga 2019. Model dalam proses komunikasi yang pertama yaitu komunikasi satu tahap atau one step flow communication. Komunikasi ini disebut sebagai komunikasi satu arah karena komunikasi satu tahap adalah komunikasi yang dilakukan oleh sumber kepada sasaran, namun sasaran tidak dapat atau tidak mempunyai kesempatan untuk memberikan umpan balik atau bertanya. Lalu yang kedua, komunikasi dua tahap atau two-step flow communication. Komunikasi ini disebut sebagai komunikasi dua arah, di mana pengirim dan penerima informasi dapat menjalin komunikasi yang berkesinambungan melalui media yang sama. Artinya, ada timbal balik dan melibatkan dua pihak. Dan yang terakhir, komunikasi multitahap atau multi-step flow communication. Komunikasi multitahap merupakan gabungan dari semua model komunikasi. Jadi, dalam model ini, komunikasi dapat secara langsung juga dapat melalui beranting, seperti melalui pemuka pendapat dahulu, setelah itu dilanjutkan ke khalayak umum. Sekian presentasi dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.